Tabuhan perkusi mengiringi salawat pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak berpentas menunjukkan kepiawaiannya membawakan musik marawis, kesenian asal Timur Tengah. Saya menyaksikan penampilan mereka di Kandang Curangdoang, Tangerang, Banten. Sekolah alam milik seorang seniman serba bisa, Raden Rizky Mulyawan Kertanegara Hayang Denada Kusuma. Ia lebih dikenal dengan sebutan Dik Doang. Dari lubuk hati yang terdalam kita saling mendoakan selamat. Assalamualaikum. Hari itu kediamannya penuh dengan sukacita. Sebuah pengajian rutin digelar dan dihadiri puluhan jamaah dari wilayah sekitar. Meski sudah lebih dari 10 tahun meninggalkan dunia hiburan dan memilih untuk lebih dekat dengan Sang Pencipta, Dik Doang tidak pernah terlepas dari kecintaannya terhadap dunia seni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisa, apa kabar? Keluarga gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Waduh, beres segala kerjaannya? Alhamdulillah beres. Udah. Kita ngobrol-ngobrol ya, di mana nih anaknya? Iya, di sana yuk. Bang Dik sekarang sedang sibuk apa nih? Saya sering ditanya ini. Saya tetap menjawab bahwa saya sedang sibuk untuk tidak menyibukkan diri saya. Karena saya takut kalau saya punya kesibukan atau keinginan di usia saya yang sekarang ini udah menua, dan itu bukan keinginan Allah, untuk apa? Makanya saya mohon kepada Allah, jadikanlah aku kendaraanmu ya Allah. Mudah-mudahan saya diperjalankan, dipermudah dan mendapatkan berkah. Dilihat dari keluarga begitu, seperti apa sih keluarga menurunkan darah seni di dalam diri seorang Bang Dik Doang? Jadi ketika saya belajar seni, mengenal seni, memiliki kebiasaan di seni, saya sedang dekat dengan yang namanya keindahan. Jadi kalau saya sudah mengenal keindahan, saya tidak akan buang sampah sembarangan. Saya akan melakukan sesuatu yang indah-indah. Jadi orang yang tahu keindahan, dia akan lebih cepat sampai dekat dengan yang maha indah. Jadi ini adalah jalan keagamaan saya itu melalui ya seni itu sendiri. Dahulu karirnya di dunia hiburan begitu cemerlang. Sebagai seorang penyanyi dan pembawa acara di awal tahun 1990-an, bakat seninya disalurkan melalui karya lagu dan talentanya membawakan acas. Di tengah-tengah popularitasnya, Dik Doang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi mendirikan sekolah alam untuk anak-anak kurang mampu yang kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak. Kepada saya, Dik Doang bercerita tentang dorongannya berhijrah. Kalau boleh diceritakan secara singkat perjalanan karirnya pada waktu masih menjadi selebritas itu sampai dengan sekarang ini seperti apa sih? Ya singkatnya sih, televisi itu seperti akuarium ya. Ikan yang berenang itu kalau nggak indah ya unik. Backgroundnya itu dibuat tata lighting yang bercahaya sehingga akuarium itu terlihat indah ya. Ya itulah televisi. Tapi pertanyaannya adalah, indah mana nih? Ikan yang berenang di akuarium dengan ikan yang berenang di samudra? Jawab. Nah, tapi kita bisa lihat nggak kalau ikan itu berenang di samudra demikian indah? Nah, itu yang disebut jalan kesunyian. Maka ketika aku mengundurkan diri dari dunia entertain, lantaran aku ingin berenang di samudranya. Allahu Akbar. Usai keputusan besar yang mengubah hidupnya, Dik Doang justru menemukan sebuah kepuasan yang berbeda. Kini, sosoknya memang tidak lagi kerap dilihat pemirsa di layar kaca. Namun, ia lebih dekat dengan masyarakat yang terbantu uluran tangannya. Lalu, apa sih yang membuat Bang Dik ini mundur dari dunia selebritas? Ya karena kan kebahagiaan ada yang semu, ada yang hakiki gitu. Saya kok ngelihat ada kesemuan dalam hidup. Nyari duit gampang, tapi ya ibadahnya begitu sembarangan. Tapi ketika saya dikatakan hidup
secara finansial tidak sebaik dulu gitu ya, tapi ketenangan itu jauh lebih mumpuni. Lalu apakah sudah merasa puas setelah berhijrah begitu? Hijrah kan hijrahnya sebuah hati ya. Hijrah itu bukan soal fisik saja, tapi ketenangan, terus yang bertalian dengan kesejahteraan. Aku rasa ada hal-hal lain lah ketimbang kita harus menjadi makhluk yang terus populer. Saya khawatir saya populer di dunia ini, tapi malaikat di langit nggak ada yang kenal saya. Maka saatnya terbalik. Mungkin saja saya sudah tidak dikenali, tapi malaikat menganggap saya artisnya di langit gitu. Ciri-ciri wali Allah itu gampang Bu, susah amat. Dia mudah minta maaf dan mudah memaafkan. Keputusan berhijrah seorang Dik Doang diambilnya dengan penuh keyakinan. Kesibukannya dari mimbar ke mimbar menyebar pesan kebajikan sekaligus tetap memupuk kesenian tidak pernah ia hentikan. Baginya, setiap manusia tidak boleh berhenti pada satu titik, melainkan harus terus maju tanpa menyerah dengan segala ujian hidup yang dihadapi. Lalu apa saja perbedaan antara Bang Dik yang dulu dengan Bang Dik yang sekarang? Ya pasti soal proses ya. Proses kan adalah perubahan. Perubahan itulah yang menandakan kita hidup. Yang penting gagasan besarnya adalah Isra Mi'raj. Jangan cuma berjalan tapi kita juga naik gitu. Kita jangan cuma itu saja, tapi kita harus naik kelas gitu. Naik kelasnya dengan kerendahan hati di hadapan Allah. Allah akan meninggikan kita insya Allah sebagai hambanya yang tawadu.